Hai guys, setelah Bitcoin close candle merah 9 minggu berturut-turut, pada minggu terakhir bisa close dengan hijau. Jadi ini berita yang bagus untuk bull. Ada juga chart menarik yang akan kita bahas pada hari ini. Selain itu saya akan membahas soal ETH, Nasdaq, dan DXY. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan close weekly-nya, di mana berhasil close weekly di sini. Minggu lalu, kalau 2 minggu lalu dia bisa sempat ke 28.000, tapi kalau minggu lalu dia itu sempat naik ke 32.500-an, tetapi low-nya itu cukup tinggi dibandingkan dengan yang di bawahnya, yaitu 29.300-an. Dan pada minggu kali ini, Senin hari ini, dimulai dengan pergerakan yang cukup baik, di mana Bitcoin bisa mencapai ke harga hampir 31.000. Apa yang terjadi di time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat. Saya akan langsung saja ke time frame 4 jam, di mana ini sekarang sedang membentuk pola, bisa dikatakan ini bear flag atau rising wedge. Dan setelah kita lihat di time frame 1 jamnya, selama weekend itu dia membentuk pola ini, yaitu ascending triangle maksud saya, yang merupakan pola reversal, pola yang cenderung untuk bullish, karena dia berhasil untuk membuat yang namanya higher low di sini, higher low terus. Low-nya ini tidak lebih rendah dibandingkan dengan low yang sebelumnya. Jadi ada buying pressure yang cukup kuat, dan kita lihat juga untuk close candle daripada 1 jamnya itu dia berhasil bertahan di atas garis support yang besar ini, yaitu trend line daripada ini. Jadi ini sudah memulai tren yang baru, tren untuk naik. Jadi sekarang itu tren untuk yang 4 jam itu dia lagi posisi bullish ya teman-teman. Jadi kita mau mencari long kalau misalnya kondisinya itu sedang bullish seperti ini. Dan ternyata kemarin malam itu dia breakout di sini, breakout kemudian dia retest beberapa kali, ada 1, 2, dan sempat turun lagi 3 dan 4 kali di sini. Habis itu dia langsung naik di jam 7 pagi tadi. Oke. Sekarang langsung naik ke harga 31 ribuan. Dan kemungkinan bakal retest di daerah sini karena ini adalah swing high sebelumnya. Jadi ke 30.700-an dulu. Habis itu target besarnya itu adalah ini, di daerah garis resistance ini. Dimana ini kemungkinan adalah bisa ke harga 33 ribuan. Jadi tidak mungkin dia bisa langsung ke 33 ribuan, tetapi dia akan naik dulu, kemudian dia mengalami yang namanya konsolidasi, seperti ini misalnya, atau seperti ini misalnya. Habis itu baru bisa melanjutkan kenaikan harga ke atas. Nah, itu jadi kira-kira prediksi untuk beberapa hari ke depan itu seperti itu. Dari indikator, ini semuanya sudah bullish untuk time frame 1 jam. Kalau untuk time frame 4 jam juga bullish, karena kita lihat di MACD-nya ini, dia sudah cross ke atas, ini berhasil naik ke atas 50, dan ini juga green-nya itu cross di atas yang merahnya. Jadi, bullish untuk time frame jangka pendek ya teman-teman. Nah, setelah dia naik ke sini, kemungkinan bisa ada rejection. Dan kita harus lihat lagi di daerah sini apakah dia bisa benar-benar lagi naik ke atas. Nah, itu kita tidak tahu. Kita benar-benar harus melihat kondisi ketika dia retest lagi support di sini, apakah trend line ini itu bisa mempertahankan kenaikan Bitcoin. Sehingga kalau misalnya kita ukur-ukur kenaikannya itu untuk maksimalnya itu, kalau misalnya dia berada di trend line ini, itu adalah sekitar, ya katakanlah itu 36.000 ya teman-teman. Tapi ini sampai bulan Juli itu jadi cukup lama. Kalau misalnya dia terjadi breakout itu kemungkinan dia bisa sampai ke menembus garis ini lebih dulu daripada menyentuh yang di daerah sini, maka dia bisa ke daerah 36 ribuan atau di daerah garis resistance ini yang cukup besar ini ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari pola, cenderungnya 60% itu akan bearish, tapi tentu saja kita harus menunggu breakout-nya terjadi, apakah ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya ke bawah, maka dia akan ke daerah sini lagi, ke 27 ribuan, 26 ribuan, 28 ribu. Tapi untuk sekarang ini masih bullish untuk Bitcoin. Ya, jadi itu hanya
target itu hanya prediksi skenario nantinya. Kalau misalnya dia terjadi breakdown ke bawah, dia bakal ke berapa. Jadi sekarang lebih cocok waktunya untuk long daripada nge-short ya teman-teman, atau lebih cocok untuk beli bear, tapi ini sudah setengah jalan, jadi harus hati-hati. Beli bull maksud saya sudah setengah jalan daripada membeli bear ya teman-teman. Oke. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, bagaimana Bitcoin dominance ini menguat, sangat kuat, dan dia berhasil breakout daripada pricing wedge-nya ini, meskipun dia ada bearish divergence di sini, tetapi dia berhasil naik ke atas, dan ini merupakan hal yang baik buat Bitcoin, hal yang cross ke atas, dan histogramnya juga akan segera hijau. Dia DMI masih dalam posisi bullish. Oke, berarti masih cukup bagus untuk Bitcoin. Belum saatnya untuk membeli altcoin, belum saatnya alt season akan terjadi. Dan Ethereum Bitcoin bagaimana? Ethereum Bitcoin dia ini melemah, jadi tanda-tanda alt season belum akan terjadi. Dia harus ke daerah yang likuiditasnya itu cukup besar, mungkin di daerah kotak biru ini baru benar-benar bisa bullish kembali. Kalau misalnya bull run itu berlanjut, maka Ethereum itu bisa naik lagi ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya untuk bull market ini sebenarnya belum selesai. Itu Bitcoin itu sekarang sebenarnya sedang koreksi jangka panjang. Memang koreksinya ini agak lama, yaitu udah dari tahun lalu sampai sekarang. Koreksi itu namanya extended flat kalau di Elliott Wave. Tetapi setelah ini proses ini itu selesai, maka Bitcoin itu dia bisa naik ke atas ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya kita lihat ininya, ini tidak bisa di itu, oke. Nah kalau misalnya kita menarik garis dari sini, jadi ini semacam bear flag ya. Kalau kita lihat analisa secara jangka panjang, ini bear flag di sini, maka sebenarnya belum mencapai targetnya. Tapi targetnya itu adalah dari garis ini sampai ke garis ini kita tarik. Terus kita taruh di sini. Nah, ini memang menunjukkan 12.000, tetapi dia harus disesuaikan dengan logaritmiknya. Jadi karena Bitcoin adalah aset yang sesuai dengan logaritmik. Jadi karena kenaikannya yang eksponensial. Jadi kita tidak bisa pakai hal yang linear seperti ini karena dia akan terlalu rendah dan kadang-kadang bisa sampai minus juga. Jadi kan kalau minus itu tidak mungkin ya teman-teman. Tapi kita harus berpikirnya itu logaritmik. Kalau misalnya kita aktifkan settingan logaritmiknya itu, maka dia akan mencapai ke daerah 18.000, itu adalah daerah bottomnya teman-teman. Itu yang merupakan target jangka panjangnya. Kalau kita lihat untuk ini, 1,272-nya itu berada di daerah 18.000, 19.000, itu adalah kalau misalnya ke sana, itu best buy di sana, kemungkinan tidak akan ke bawah-bawah lagi, paling nge-wick aja, habis itu dia akan langsung pump ke atas dan melanjutkan bull marketnya. Itu untuk prediksi jangka panjangnya saja. Oke. Nah, berhubung Ethereum itu sedang murah ya teman-teman, jadi teman-teman harus menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan jaringan Ethereum karena gas fee-nya itu sedang murah. Kita lihat di sini, dia ada memberitahu bahwa gas fee daripada Ethereum itu just reach 10-month low. Jadi seperti 10 bulan yang lalu situasinya, di mana gas fee-nya itu sangat murah sekali. Lagi murah-murahnya, lagi turun di daerah sini ya teman-teman. Jadi yang biru ini. Kalau yang hitam itu adalah harganya, biru ini dia ada di sini. Jadi seperti situasi di 10 bulan yang lalu. Dan kalau kita lihat, kita nge-track gas trackernya itu, di sini sebenarnya itu murah juga, 31 gwei, 1,4 dolaran. Jadi murah banget, kecuali kalau misalnya ada smart contract yang mau di-trigger, itu cukup kompleks seperti menjual sesuatu di OpenSea itu cukup mahal, kalau swap juga agak mahal, tetapi kalau transfer itu biasanya murah,
USDT transfer hanya 3,6 dolaran. Itu yang bisa kita lihat di sini. Jadi saatnya kita menggunakan protokol-protokol DeFi yang bagus, yang jaringan Ethereum khususnya, sehingga kita bisa layak untuk mendapatkan airdrop daripada DeFi tersebut kalau misalnya mereka belum memiliki tokennya. Oke, jadi itu adalah kesempatan sebenarnya. Jadi jangan nunggu sampai bullish lagi. Nanti kalau bullish lagi, Ethereum itu dia bakal gas fee-nya bakal meningkat karena semakin banyak orang yang menggunakan protokol DeFi, apakah untuk trading, untuk mint NFT, untuk ditransfer, dan macam-macam. Itu pokoknya bakal rame banget. Oke, sekarang kita melihat harga Nasdaq, yaitu indeks saham di Amerika, di mana ini dia berhasil break dari downtrend-nya, kemudian hari ini, minggu lalu di hari yang terakhir itu dia close merah, tetapi hari ini bisa memulai dengan pergerakan yang cukup bagus, ya, dipimpin oleh Bitcoin yang kenaikannya itu lebih tinggi. Dari indikatornya ini masih bullish kalau kita lihat, meskipun agak melemah di sini, tetapi belum ada konfirmasi akan turun. Jadi masih bullish untuk Nasdaq. Jadi ini bagus karena Bitcoin dia berkorelasi dengan Nasdaq. Ketika Nasdaq itu naik, maka Bitcoin itu juga akan naik. Bagaimana dengan DXY? DXY hari ini itu turun setelah Sabtu Minggu itu tutup. Setelah hari Jumat kemarin itu dia naik, jadi sempat turun Bitcoin-nya. Habis itu hari ini dia turun. Yang perlu kita waspadai adalah dia membentuk semacam W pattern di sini. Habis itu dia bisa naik lagi ke daerah sini dan meretest daerah ininya 61,8 atau 78,6-nya. Ketika dia naik ke sini itu maka Nasdaq dan Bitcoin itu kemungkinan besar akan turun ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai semacam mirroring harga Bitcoin dan Nasdaq. Dan ini adalah menu utama pada hari ini, yaitu mapping drawdowns, yaitu seberapa besar penurunan dari all-time high-nya. Kita akan membandingkan Bitcoin, Ethereum, dan S&P 500, yaitu S&P 500 adalah perusahaan-perusahaan 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, ya. Dimana ini menurut dia, analis ini, koreksi daripada BTC ini sudah sampai di daerah-daerah maksimum secara statistik, ya. Jadi daerah maksimum. Nah, kalau koreksi daripada pasar saham ini selalu berada di daerah-daerah yang common atau biasa-biasa zonanya. Tapi tidak secara historis di daerah-daerah yang ekstrim. Jadi, statistik memberikan menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bounce itu sangat tinggi menurut dia ya teman-teman. Datanya ini dari Econometrics, teman-teman bisa follow ini, dia memberikan on-chain analysis yang cukup baik dengan penampakan yang menarik juga. Ini S&P 500 dia turun selama 143 hari dan bottom 20,9% ya. Ini bukan kripto ini, jadi turunnya tidak sebanyak yang kripto. Kalau kripto itu turunnya banyak banget. Sedangkan Bitcoin sudah turun 199 hari dan bottom 61,7% dari all-time high-nya. Ethereum 193 hari, minus 64,8% dari all-time high-nya. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dulu ketika di tahun 2017-18, itu dari all-time high-nya sampai ke bottom-nya itu yaitu bisa sampai mencapai 80-an% dan bahkan untuk Ethereum sendiri ini bisa mencapai 90%. Jadi dari harga $1.400 itu dia bisa sampai ke $80. Jadi benar-benar habis uangnya kalau misalnya kita meng-hold Ethereum di sana. Nah, jadi kita ada di sini. Ini untuk S&P 500, ini untuk Bitcoin, untuk Ethereum. Jadi menurut dia secara statistik ini sudah daerah-daerah yang maksimum ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya masih bisa turun lagi karena dari kita lihat dari prediksi harga yang jangka panjang itu dia bisa sampai ke 18.000, jadi kemungkinan dia bisa turun lagi di daerah sini ya teman-teman.
Dan kita juga belum melihat adanya DXY yang naik lagi meretest, karena ini masih baru awal-awal saja. Butuh waktu beberapa lama untuk melihat lagi apakah dia bisa beneran lanjut lagi ke bawah, atau dia akan mencoba untuk meraih all time high-nya lagi, bukan all time high-nya lagi, atau local top-nya lagi, apakah bisa dilalui. Kalau misalnya tidak bisa dilalui, maka itu baru konfirmasi bagus untuk Bitcoin, dan di situ kita bisa membeli Bitcoin. Nah, jadi itu menurut saya kemungkinan bisa turun lagi ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk analisa pada hari ini. Teman-teman, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung dengan berkomentar di bawah. Altcoin apa yang mau dibahas juga itu bisa langsung di komentar di bawah. Di protokol-protokol DeFi apa yang belum dimengerti, cara menggunakannya, itu juga saya bisa menjelaskannya untuk potensi airdrop-nya. Nah, semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.